Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Apa tuh, Bu? Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Ada yang udah pernah dengar persamaan kuadrat itu apa? Dengar aja, Bu, nggak tahu. Tapi belum paham ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk materi persamaan kuadrat, ada beberapa materi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus kemudian ada aturan pangkat, aturan akar, dan faktorisasi. Udah paham semua sama materi-materi itu? Insya Allah, Ibu. Nah, Ibu harap selesai pertemuan hari ini, kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, terus bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan berbagai macam cara, yaitu dengan pemfaktoran, dengan rumus ABC, dan dengan melengkapi akar kuadrat sempurna. Serta kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan akar persamaan kuadrat. Udah siap kita belajar hari ini? Siap, Ibu. Oke, langsung saja kita mulai materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, B merupakan koefisien dari X, C itu merupakan konstanta, dan X kuadrat sama X itu merupakan variabel. Untuk A, B, dan C itu merupakan bilangan real, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, kenapa Kamila? Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0, Bu? Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Sekarang kita misalkan A-nya sama dengan 0. Berarti jadinya 0 dikali X kuadrat ditambah B-nya kita misalkan dengan 1 1X, dan C-nya kita misalkan dengan 2 2 sama dengan 0. Nah, 0 dikali X kuadrat berapa? 0. 0. 1 dikali X? 1, Bu. 1X. Atau kita bisa nulis saja dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka hasilnya X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih X plus 2 sama dengan 0 ini, pangkat tertingginya berapa? 1, Bu. 1. Kalau persamaan kuadrat, pangkat tertingginya harus 2. 2. Maka dari itu, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh bentuk persamaan kuadrat berikut. Yang A-nya 2X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0 mempunyai nilai A 2. Kenapa 2? Karena koefisien dari X kuadratnya adalah 2, Bu. Betul. Yang B-nya? Negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena koefisien dari X-nya adalah negatif 3. Betul. Kalau yang C-nya? 5. Kenapa 5? Karena konstantanya 5, Bu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang B. Min X kuadrat plus 7X min 2 sama dengan 0 mempunyai nilai A sama dengan? Negatif 1. Iya, B-nya? 7. Dan C-nya? Negatif 2. Oke, sekarang kita lihat contoh yang C. X kuadrat plus 9X sama dengan 0 mempunyai nilai A-nya?
1. B-nya sama dengan 9. dan C-nya 0. 0. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ada soal. Mana sajakah yang bukan persamaan kuadrat? Kira-kira yang mana yang bukan persamaan kuadrat? Yang C, Bu. Coba kita periksa. Iya, betul sekali. Kenapa yang C bukan persamaan kuadrat? Karena dia koefisien X-nya tidak, karena dia pangkat tertingginya 1, Bu. Iya, betul sekali. Terus ada lagi? Yang D, Bu. Coba kita lihat. Ya, betul, yang D. Kenapa? Karena dia pangkat tertinggi di 7Y-nya 1, Bu. Betul sekali. Ada lagi? F, Bu. Iya, betul. Kenapa? Karena pangkat tertinggi 2X-nya 1, Bu. Betul sekali. Terus kemudian kita jawab yang nomor 2. Berapakah nilai A, B, dan C pada persamaan 2x kuadrat min 9x plus 9 sama dengan 0? A-nya berapa? 2. 2. B-nya? Negatif 9. C-nya? 9, Bu. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang warna ungu, Bu. Kotak warna ungu. Iya, betul. Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua itu menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga itu melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang tugasnya kalian mencari bagaimana sih cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, rumus ABC, dan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Jadi sekarang kalian membuat kelompok yang setiap kelompoknya itu terdiri atas 3-4 orang. Sekarang kalian bentuk dulu kelompoknya. Udah? Sudah, Bu. Oke, kita sebut kelompok ini merupakan kelompok inti. Kelompok apa? Inti. Kelompok inti. Oke. Nanti setiap kelompok itu memiliki 3 topik yang berbeda-beda. Jadi satu orang itu memiliki topik yang berbeda-beda. Terus kemudian yang memiliki topik yang sama dengan kelompok yang lainnya, anggota kelompok yang lain itu berkumpul dan berdiskusi mengenai topik tersebut. Oke? Setelah itu, setelah kalian berdiskusi, kalian kembali lagi ke kelompok inti dan bertukar hasil diskusinya. Bertukar hasil diskusinya, setelah itu kalian akan diberikan tugas. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan dulu topiknya. Sudah kebagian semua? Sudah. Oke, jika sudah, yang memiliki topik yang sama silakan berkumpul dan berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Silakan. Berdiskusinya sudah? Sudah, Bu. Jika sudah, kalian kembali ke kelompok inti kalian untuk bertukar hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok ahli. Nah, sambil kalian bertukar hasil diskusi, Ibu akan memberikan tugas. Sudah kebagian semua setiap kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Udah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang setiap kelompoknya perwakilan maju untuk menuliskan jawaban yang tadi sudah dikerjakan. Untuk kelompok pertama menggunakan cara pemfaktoran, kedua rumus ABC, dan kelompok ketiga itu melengkapi kuadrat sempurna. Silakan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Dimulai dari kelompok yang pertama, yaitu menggunakan cara pemfaktoran. Dengan soalnya x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Terus kemudian didapat faktornya min 8 dan plus 2. Terus maka akar-akarnya x min 8 sama dengan 0, maka x sama dengan 8. Terus kemudian x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan Negatif 2. jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8 dan Negatif 2. oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama.
Dan sekarang kita akan membahas jawaban dari kelompok yang kedua, yaitu menggunakan rumus ABC. Dari soal x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Untuk rumus ABC yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Maka didapat sama dengan negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 16 per 2 dikali 1. Maka hasilnya 6 plus minus akar 6 pangkat 2 36. Terus kemudian negatif 4 dikali 1 dikali negatif 16 hasilnya Plus 4 per 2 dikali 1 2. Maka sama dengan 6 plus minus akar 36 ditambah 64 100 per 2. X1,2 sama dengan 6 akar dari 100 10 per 2. Maka didapat X1 nya 6 plus 10 per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Terus kemudian X2 nya 6 dikurangi 10 per 2 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya 8 dan negatif 2. Jawabannya betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga, yaitu menggunakan cara melengkapi akar kuadrat sempurna. Yang pertama-tama kita harus perhatikan koefisien dari x kuadratnya harus 1. Nah, dari persamaan ini koefisien dari x kuadrat sudah 1 atau belum? Sudah. Maka kita lanjut. Kita harus menghilangkan min 6 negatif 16 ini. Maka untuk menghilangkan negatif 16, masing-masing ruas kita tambahkan dengan 16. Maka didapat x kuadrat min 6x sama dengan 16. Terus kemudian masing-masing ruas kita tambah dengan setengah kali koefisien x pangkat 2. Nah, koefisien x-nya itu berapa? Negatif 6. Ini koefisien dari x-nya yaitu negatif 6. Jadinya x kuadrat min 6x plus setengah negatif 6 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah setengah negatif 6 pangkat 2. Di hasilnya x kuadrat min 6x setengah dari min 6 min 3 sama dengan 16 ditambah min 3 pangkat 2. X kuadrat min 6x. Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadinya x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 16 ditambah 9. Nah, kita faktorkan didapat x min 3 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9 hasilnya 25. Kemudian karena kita ingin menghilangkan pangkat, maka masing-masing ruas kita akarkan. Didapat x min 3 sama dengan akar 25. X min 3 sama dengan akar dari 25 plus minus 5. Maka kita dapat x1 nya x1 min 3 sama dengan 5. x1 nya sama dengan 5 ditambah 3. Maka x1 nya sama dengan 8. Terus kemudian kita cari x2 nya. x2 min 3 sama dengan min 5. x2 nya sama dengan min 5 plus 3. x2 sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8 dan negatif 2. Nah, ini jawabannya juga benar. Maka beri tepuk untuk kelompok ketiga. Yeay. Nah, setelah kita mempelajari persamaan kuadrat ini, dari awal sampai akhir, ada yang berani menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi itu tentang pengertiannya dulu ya, Bu. Iya. Dari persamaan kuadrat itu persamaan yang terdiri atas koefisien, variabel, dan konstanta. Betul. Kemudian
dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2 serta A itu tidak boleh sama dengan 0. Betul. Nah, untuk menentukan persamaan kuadratnya, di prosesnya itu ada cara pemfaktoran, Ya. rumus ABC, Ya, dan betul. melengkapi kuadrat sempurna. Ya, betul sekali. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Kemudian, dari persamaan kuadrat ini terdiri atas koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, untuk A, B, dan C-nya harus bilangan real, tapi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat itu memiliki 3 cara untuk menentukan akar-akarnya, yaitu dengan cara pemfaktoran, rumus ABC, dan melengkapi akar kuadrat sempurna. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang hasil dan kali penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan diskriminan. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Baik teman-teman, setelah belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.